Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Belum. Masih belum sehat ya, masih under observation sehingga saya masih belum boleh ngopi. Eh Kemarin itu ya ada diskusi soal diskusi rebuan ya. Bahas soal ini kehidupan kita di dunia maya ini di didominasi oleh algoritma. Jadi pertanyaannya adalah apakah betul kita ini didominasi oleh algoritma atau kita ini ya sebenarnya di bawah naungan algoritma. Kalau menurut saya betul ya. Betul. Jadi ini kalau kita bicara dengan di dunia cyber ya, di dunia media sosial, iya. Kalau di dunia nyata belum tentu ya. Yang maksudnya gini, contohnya itu gimana sih? Nah, saya sebetulnya mengambil ini tuh dari tulisannya bukunya Profesor Zuboff, namanya Surveillance Capitalism ya, Surveillance Capitalism, kapitalisme yang terkait dengan surveillance. Maksudnya surveillance itu dalam contohnya dia itu adalah algoritma yang memantau kita, memantau kehidupan kita. Nah, kalau ambil contoh di dunia siber atau di dunia media sosial ya, yang mana itu menggunakan internet ya. Saya ambil sama aja ya, yang kita sebut dunia internet, dunia cyber, media sosial. Ini semuanya saya anggap sama ya, karena semuanya menggunakan internet, suka tidak suka, karena network atau jaringan yang ada saat ini hanya internet. Ada jaringan-jaringan lain lagi, tapi yang terbesar, yang dominan adalah internet ya. Mungkin ada jaringan yang privat segala macam, tapi yang dominan adalah internet gitu ya. Terus dan jaringan internet ini ya namanya dunia maya ya, dunia cyber gitu. Kalau kita lihat ya, masih jadi dunia cyber internet ya sekarang adanya ya internet itu ya. Terus media sosial juga jalan di atas internet ya. Nggak ada media sosial yang jalan di atas koran misalnya ya, atau di atas sistem berbasis semapor gitu ya, nggak ada gitu. Jadi semuanya berbasis. Jadi ini sama aja lah semuanya. Contoh gini, contoh kalau Anda menggunakan media sosial Facebook gitu, misalnya kalau angkatan Facebook, berarti kalau kita membuka Facebook pasti kan kita disajikan dengan list atau daftar tampilan dari orang-orang yang kita ikuti, kita follow gitu, atau disampaikan juga iklan atau juga usulan ini ada mungkin Anda suka ini gitu ya. Itu kalau kita buka Facebook. Instagram juga demikian sama ya. Kita punya list followers ya yang kita ikuti, terus kemudian kita lihat oh iya, ini nanti disampaikan itu ya. Terus juga nanti dia menyampaikan siapa tahu Anda suka ini juga gitu ya. Kemudian kalau di TikTok sama juga ya, disampaikan juga yang kita follow, tapi juga disampaikan juga yang lain-lain yang mungkin kita akan ikuti. Nah, yang mungkin akan kita ikuti atau iklan segala macam itu diatur oleh algoritma. Ya, algoritma. Nah, algoritmanya mencocok-cocokkan. Ya, dan seterusnya ini ambil contoh aja ya, yang lain-lain juga pasti sama, YouTube juga sama. Mungkin Anda juga yang kesini juga ada yang kesasar karena by accident ya nemuin video ini gitu. Atau dengan cara rekomendasi dari orang-orang, rekomendasi yang mana rekomendasinya itu berdasarkan algoritma, ada juga yang rekomendasi berdasarkan perkumpulan orang-orang ya. Nah, orang-orang. Kalau orang-orang ini, komunitas-komunitas ini berdasarkan algoritma enggak? Tidak ya, itu karena itu di luar aturannya si komputer. Tapi kalau yang memberikan saran, memberikan apa, itu komputer, nah itu di bawah algoritma. Algoritma itu apa? Algoritma sebetulnya urutan langkah-langkah yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Jadi apa? Urutan langkah-langkah. Jadi itu deterministik ya. Karena kita harus ini, habis ini, habis ini, habis ini, habis ini, habis ini. Tetapi kok outputnya bisa lain? Ya tentu saja dengan data yang lain, algoritma yang sama, hasilnya akan beda. Misalnya algoritmanya pilih yang sekarang sedang banyak ditonton gitu. Datanya hari ini mungkin yang banyak ditonton adalah soal sepak bola, maka yang muncul adalah sepak bola. Besok yang ditonton soal politik, ya mungkin yang ditampilkan soal politik gitu kan ya. Jadi algoritma sendiri deterministik, tinggal datanya aja yang dimasukkan itu yang akan menimbulkan hasil yang berbeda.
Kemudian data yang dimasukkan ini bisa juga datanya ditampilkan dihasilkan dari program statistik, katakanlah ya, program statistik yang menghitung probabilitasnya juga, sehingga untuk ya supaya tidak terlalu deterministik sekali gitu ya. Ada sedikit perturbasi supaya ada keunikan sedikit ya, supaya seperti manusia gitu, tidak deterministik. Nah dengan kata lain, jadi dia algoritma itu sudah jelas urutannya seperti itu. Nah, algoritma yang sekarang itu memang ditujukan ke arah komersial, ya, komersial. Jadi kepentingan dari algoritma ini adalah kepentingan komersial. Kepentingan komersial yang saat ini yang jalan itu adalah advertising, yang mana ini dikelola oleh perusahaan besar. Kalau kita membuat sistem advertising sendiri sebenarnya bisa juga, tapi kita masih kalah ya dengan skala yang dilakukan oleh perusahaan besar. Jadi algoritmanya tadi ditujukan kepada untuk komersialisasi advertising. Jadi contohnya saya lagi mencari ya, misalnya lagi mencari itu buku tentang Nexus gitu ya, atau tentang Singularity, tentang artificial intelligence gitu. Nah, si algoritma ini kan mencarikan ya kepada saya. Kebetulan dia cari memang set gitu. Oke, dia menemukan sesuatu lah ya. The singularity is nearer gitu ya. Udah. Misalnya dia menemukan itu, tapi dia lihat ada lagi yang lain-lain ya. Oh, ada Kurzweil, ada apa gitu. Oke, sehingga nanti ketika saya membuka Facebook saya, nah ini karena algoritmanya tadi berbagi antar perusahaan-perusahaan ini, maka di layar saya ditampilkan juga kemungkinan Anda suka buku ini juga ya, silahkan lihat buku ini, atau silahkan lihat video ini, atau silahkan lihat videonya ini apa? Video yang berbayar. Ya, dia akan pasang iklan kepada katakanlah Facebook atau kepada Google. Jadi dia diarahkan juga ke iklan tadi. Algoritmanya menyarankan kepada iklan tadi karena berbayar. Iklannya juga nggak sembarangan tentu saja. Misalnya saya tadi iklannya saya lagi cari-cari tentang artificial intelligence, ya ikannya bukan tentang pasta gigi gitu ya. Tapi kalau saya ngomong pasta gigi gini, siapa tahu nanti keluar, oh ini videonya tentang pasta gigi, keluarin aja iklan pasta gigi ya. Ya gitu, jadi gitu. Jadi kita semuanya under influence dari algoritma. Iya. Dulu algoritmanya itu ya, influence dari algoritmanya itu diperuntukkan untuk kepentingan kita, agar dia dapat melayani kita lebih baik. Misalnya saya senangnya tadi ya, lagi senang AI, maka disarankan AI. Yang mana bagi saya itu menarik juga ya. Oh oke, kayak kita ke toko buku, kita lihat satu buku yang kita cari ya, sebelahnya ada lagi buku-buku yang lain. Atau ke perpustakaan kayak gitu ya. Oh iya, nemu yang buku yang lebih bagus. Atau kalau orang suka seni, ngelihat seni art, oh iya di sini ternyata ada artis yang lain-lain, lukisannya lebih bagus, lebih lucu gitu ya. Nah, bisa nah itu tadi ya, algoritma untuk kepentingan kita. Tapi sayangnya sekarang algoritmanya itu bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan wanipiro, siapa yang membayar kepada si penyedia tadi. Jadi kalau misalnya tadi analoginya, kalau saya lihat buku ya terkait dengan, oh saya lagi tertarik dengan buku tentang arsitektur komputer gitu ya, sebenarnya tentang arsitektur komputer. Nah kalau ini juga gitu, memang ada seperti itu, tetapi juga ada nggak orang-orang ini yang membayar? Kebetulan misalnya ada buku sesuatu yang baru di launching, dia bayar iklan kepada entahlah ya salah satu Google, Facebook gitu, maka buku itu didekatkan ke buku yang kita cari. Gitu. Oke. Sehingga kemungkinan kita melihat judul buku itu atau melihat iklan itu lebih tinggi gitu ya. Jadi kepentingannya ya memang ada kepentingan kita, tetapi lebih ada kepentingan dari orang yang membayar iklan. Selama model bisnisnya seperti ini, model bisnis seperti ini belum bisa digantikan oleh model bisnis yang lain lagi, maka ya kita akan tetap berada di dalam algoritma seperti ini, di bawah algoritma seperti itu. Jadi bayangkan kita di bawah algoritma adalah kepentingan untuk advertising atau siapa yang bayar gitu ya. Itu aja sih. Jadi ya supaya kita sadar aja gitu. Nah, nanti pertanyaannya, bisakah kita keluar dari algoritma ini ya? Keluar dari algoritma. Kebetulan ini yang bayar itu masih oke-oke aja. Tapi kalau kebetulan yang bayar ini adalah ingin mengubah ideologi kita ya, misalnya wah ideologi ini lebih baik kerajaan aja ya gitu, atau dia lebih baik nggak perlu ada negara aja ya kan, itu kan suatu ideologi yang kacau gitu ya. Nah, ini gimana ya? Untungnya belum ada yang bayar gitu, belum ada yang mau bayar itu sehingga muncul di mana-mana. Kita jadi balik lagi pertanyaan, apakah kita di bawah
naungan algoritma? Jawabannya kalau menurut saya ya. Gitu ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya.